Tahap pertama adalah di mana terjadi pembukaan mulut rahim atau serviks. Apa yang masih tertinggal? Yaitu ari-ari atau plasenta. Tahap ketiga ini kira-kira 6-15 menit lah, 5-15 menit. Mams udah hilang harapan, itulah gunanya support dari suami atau keluarga terdekat. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Nah, kali ini juga saya akan membahas satu topik yang juga menarik. Gimana tahap-tahapan persalinan normal? Nah, kalau misalnya persalinan secara sesar, cuma ada satu tahap. Udah langsung disesar. Kalau misalnya lahir normal, gimana dok? Ini yang kita harus tahu. Jadi, mams semua yang pengen lahir normal, harus tahu nih pengetahuan-pengetahuan dasarnya, supaya nanti pada saat menjelang persalinan, jadi nggak usah khawatir lagi. Kita mulai tahap pertama. Tahap pertama adalah di mana terjadi pembukaan mulut rahim atau serviks yang kita bilang dalam bahasa kedokterannya. Pembukaan itu bisa pembukaan dari 1 sampai maksimal 10 cm. Gitu. Jadi kalau kita bilang pembukaan 1, 2, 3 berarti itu sekitar 1 cm, 2 cm, 3 cm. Jadi satu pembukaan itu sama dengan 1 cm. Gitu. Pada saat tahap yang pertama yang kita sebut kala 1 persalinan, itu terjadi pembukaan dari yang pembukaan 1 sampai 10 yang tadi itu. Tapi dibagi jadi 2. Jadi yang ada fase laten dan fase aktif. Fase laten itu adalah pembukaan 1 sampai 3. Gitu. Itu bisa terjadinya lama, bisa sampai 1 hari. Gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya pas datang ke dokter pada saat pemeriksaan, diperiksa dalam, wah ini udah pembukaan 1 bu. Gitu. Jadi nggak usah khawatir. Tetap mams pantau kontraksinya. Jadi yang bisa memantau kontraksi adalah mams sendiri, karena mams yang akan merasakan. Gitu. Kalau misalnya udah 2-3 hari tapi masih pembukaan 3 gitu, itu nanti diperiksa lagi. Karena selain pembukaan itu, kita juga akan memeriksakan ketebalan dari si serviksnya itu. Gitu. Jadi pada saat udah pembukaan 4, kita sebut itu kala aktif. Jadi pembukaan 4 sampai 10 itu fase aktifnya. Kenapa fase aktif? Karena disitulah dokter atau bidan itu bisa memperkirakan kapan mams akan lahir. Jadi setiap dari pembukaan itu akan naik satu pembukaan 1 jam kira-kira. Jadi misalnya dari pembukaan 4 ke pembukaan 5 itu kira-kira 1 jam. Jadi dokter udah bisa kira-kira nih, oh ini baru pembukaan 4, oh kira-kira berarti dia 6 jam lagi akan pembukaan lengkap. Seperti itu. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mams yang udah tinggalnya agak jauh dari tempat bersalinnya atau misalnya kena macet, itu nggak usah khawatir kalau misalnya, aduh saya udah pembukaan berapa nih, tenang aja. Itu masih ada waktu. Selama misalnya ketubannya masih bagus, belum ada ketuban pecah, bayinya masih bergerak, itu nggak usah khawatir. Kita masuk tahap kedua. Tahap kedua itu adalah di mana saat bayi itu lahir. Jadi sudah terjadi pembukaan yang lengkap, pembukaan 10, dan bayi lahir. Nah, dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir itu akan berbeda-beda di setiap kehamilan. Memang akan lebih lama pada saat kehamilan yang pertama dibandingkan dengan kehamilan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi kehamilan yang pertama itu kira-kira dia bisa makan waktu sampai 1 sampai 1,5 jam. Kalau misalnya sudah kehamilan yang kedua sudah pernah melahirkan, itu akan lebih cepat. Itu akan terjadi di bawah 1 jam, bahkan bisa 1/2 jam dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Nah, di tahap kedua ini juga tahap yang penting buat mams. Kalau misalnya ingin mams mau melahirkan secara lancar dan nggak takut ada robekan, itu penting banget tuh. Jadi gimana mams harus tahu cara mengedan, dan kalau misalnya mams udah hilang harapan, itulah gunanya support dari suami atau keluarga terdekat. Karena yang tadi saya bilang, kalau misalnya mau melahirkan itu, ibaratnya kayak kita lari maraton. Kalau kita hilang fokus, itu pasti akan langsung ngerasa kesakitan dan sebagainya. Jadi membuat mams jadi putus asa untuk melahirkan. Nah, buat mams yang pengen tahu gimana cara-caranya, tips-tipsnya untuk cara melahirkan normal tanpa jahitan, tanpa sakit, saya ada videonya, bisa langsung diklik di situ. Udah dikupas tuntas juga. Nah, kita masuk ke dalam tahap yang ketiga. Nah, tahap ketiga ini setelah bayi lahir, apa yang masih tertinggal? Yaitu ari-ari atau plasenta. Jadi tahap ketiga adalah saat plasenta itu lahir. Gitu. Jadi kalau kita tahu kan bayi dihubungkan ke plasenta dari tali pusat. Jadi tali pusatnya bayi hubungan ke plasenta, ari-ari.
Nah, itu harus diperhatikan juga. Jadi, tahap ketiga ini kira-kira 6-15 menit lah, 5-15 menit. Tapi memang kalau misalnya sudah sampai setengah jam tapi belum lahir-lahir juga, ari-arinya itu harus hati-hati. Bisa-bisa ari-arinya itu lengket ke rahimnya. Gitu. Ari-arinya itu harus lahir secara lengkap. Kalau misalnya ari-ari lahir tidak lengkap atau ada yang masih tertinggal di dalam rahim, itu akan ada risikonya untuk perdarahan dan rahimnya itu tidak bisa berkontraksi lagi setelah melahirkan. Nah, kita masuk ke tahap yang keempat. Tahap keempat ini adalah tahap di mana bayi dan plasenta udah lahir, tapi kita akan memonitor dan mengevaluasi, misalnya perdarahan, kontraksi dari rahimnya, terus tanda-tanda vital, misalnya tensi, tekanan darah, terus nadinya, pernapasan mams gimana, urin pipisnya mams gimana, itu bagus atau enggak, terus dicek lagi lukanya atau misalnya ada jahitan, itu dicek lagi apakah ada pembengkakan atau misalnya masih ada perdarahan. Nah, itu skala 4 atau tahap yang keempat ini berlangsung selama 1-2 jam setelah bayi lahir. Nah, ini ada pertanyaan yang menarik. Kalau misalnya sungsang gimana, Dok? Apakah masih bisa lahir secara normal yang kita lewat dari jalan lahir atau enggak? Gak usah khawatir, kalau misalnya memang mams kehamilan pertama, itu memang akan lebih beresiko gitu untuk bayi lahir secara normal kalau sungsang. Jadi kalau misalnya, kenapa dok kalau lahir kehamilan yang pertama? Karena kita belum tahu luas panggul mams yang sebenarnya itu seperti apa, seberapa luas, dan besar bayinya itu harus diperkirakan juga. Jadi yang kita tahu, lingkar kepala bayi itu yang paling besar dibandingkan dengan badannya. Jadi kalau misalnya bayi harus lewat di sini, jadi kalau kepalanya memang sudah lewat, yang misalnya posisi bayinya normal, baik gitu ya, kepalanya sudah lewat, otomatis badan dan kakinya bisa langsung dengan gampangnya lewat. Tapi kalau misalnya sungsang, berarti kaki dan badannya dulu yang akan keluar. Kalau misalnya kaki dan badannya keluar, ternyata kepalanya lebih besar, itu ada risiko untuk nyangkut. Gitu. Tapi meskipun sungsang pun, akan melewati semua tahapan-tahapan yang tadi, 1-4. Gitu. Nah, gimana kalau misalnya mams ini kehamilan yang kedua, dan kehamilan yang pertamanya lahir secara sesar, dan mams mau melahirkan secara normal? Nggak usah khawatir, bisa aja akan melewati 4 tahap yang tadi juga, Mams. Jadi, kalau misalnya Mams mau melahirkan secara normal, bisa langsung klik di video sebelumnya. Itu sudah pernah saya bahas tuntas juga gimana cara-caranya. Sekian konten kali ini, semoga konten kali ini dapat bermanfaat untuk Mams semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share ke teman-teman lainnya, supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.